welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Yuni yang pakai Y ya. Oke, kembali lagi di segmen kelas bidanku. Nah, di kelas bidanku kali ini aku bakalan ngebahas ke kalian buku apa saja yang wajib kalian punya setelah lulus kebidanan. Check it out. Lanjut nonton video aku, jangan lupa untuk di subscribe dan di like channel aku supaya aku bisa berbagi ilmu terus ke kalian, oke? Oke, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian buku apa saja yang wajib kalian punya setelah lulus kebidanan. Nah, buat kalian yang baru lulus kebidanan, jangan harap kalian bisa lepas dari buku-buku ya. Walaupun kalian udah lulus kebidanan, kalian wajib punya nih buku-buku yang aku punya di sini. Nah, setelah lulus kebidanan, pastilah kalian tuh punya buku Sarwono yang seperti ini kan. Nah, kalau setelah lulus kebidanan itu, buku-buku yang wajib kalian punya atau pencatatan yang kalian punya itu adalah kohort. Yang pertama adalah kohort. Yang kedua adalah tentang peraturan undang-undang yang terbaru yang warna biru itu. Karena yang aku lupa nyimpennya. Nanti kalau misalkan udah ketemu, aku pasti share ke kalian isi dan bentuk bukunya. Terus yang kedua SOP pelayanan kebidanan yang menjadi acuan buat kalian pelayanan sehari-hari di kebidanan. Punya 1, 2, 3, 4, 5 kohort ini untuk pencatatan keseharian kalian tentang pasien. Terus di sini juga aku punya buku Keputusan Menteri Indonesia Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes tentang standar profesi bidan yang warna hijau, dan juga aku juga punya Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Terus aku juga punya SOP pelayanan kebidanan sesuai standar. Nah, sebenarnya aku punya satu lagi yang tentang undang-undang kebidanan yang warna biru. Cuman aku lupa nyimpen, jadi nanti kalau misalkan udah ketemu, aku pasti share ke kalian ya warnanya atau bentuknya seperti apa. Nah, yang pertama bakalan aku bahas yaitu tentang kohort. Kohort di sini adalah sejenis buku untuk pendokumentasian tentang pasien. Nah, di sini aku punya 5. Harusnya kan ada sekitar 7 atau 8 gitu, aku lupa. Aku di sini punyanya cuman baru 5 kohort. Karena ini pun aku punya pas aku mau perpanjangan STR. Karena ini untuk kelengkapan SKP kalian. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang nanyain ya di DM Instagram dan juga di komentar di YouTube, itu Kak gimana sih untuk contoh pembuktian pelayanan klinis gitu, kita harus mencatat di mana? Nah, kalian tuh harus nyatetnya itu di kohort ini. Ini kayak di sini ada kohort tentang antenatal care ANC. Ini yang warna kuning ya. Ini yang antenatal care. Yang ini register kode ibu nipas yang hijau. Terus di sini ada lagi register kode ibu bersalin yang kuning. Terus yang ini ada register kohort bayi. Ini buat bayi baru lahir. Nah, yang ini untuk register kohort anak balita dan prasekolah. Biasanya sih aku di sini masukinnya anak-anak yang SD DTK ya, yang umur anak SD DTK. Nah, kemarin waktu aku perpanjangan STR, aku beli kohort ini, jumlahnya 5. Harusnya ada 2 lagi sih, kohort KB sama kohort reproduksi kalau nggak salah. Cuman waktu aku beli itu hanya ada 5. Jadi untuk pencatatan KB itu kemarin aku langsung di logbook yang buat pencatatan SKP untuk perpanjangan STR. Kemarin kan ada yang nanya nih ke aku lewat DM dan juga lewat komentar di YouTube juga, Kak, untuk pencatatan fisik, bukti-bukti untuk perpanjangan STR itu ditulis di mana ya? Nah, kalau misalkan kalian udah mengikuti pelatihan MU, kalian bisa tulis di logbook yang waktu itu aku bahas di video ini ya, yang warnanya ungu. Nah, bisa juga sebagai misalkan kalian nunggu nih belum pelatihan MU gitu ya, belum mengikuti midwifery update, kalian bisa beli dulu kohort ini. Biasanya ada di PCIB masing-masing, atau misalkan di online juga banyak kohort kayak gini. Kalian bisa beli dulu untuk ANC, PNC, INC, balita, bayi itu ada. Nah, kalau misalkan kalian mau nyicil, kayak misalnya nggak mau ngedadak gitu kayak aku kan waktu itu sistem kebut semalam karena dulu aku nggak punya kohort ya. Nah, sekarang aku mulai nyicil nih buat 5 tahun ke depan, walaupun aku udah perpanjangan dan STR baruku udah dateng, tapi aku bakalan nyicil dari sekarang. Jadi aku nerusin yang kohort kemarin untuk perpanjangan STR 5 tahun ke depan. Nih yang ANC aku tulisnya di buku yang kuning ini. Ini di dalamnya biasa nama kayak nama suami gitu, terus resiko deteksi dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa baca sendiri deh kalau misalnya kalian udah punya ya, atau bisa request nanti kalian DM ke Instagram aku atau komen di YouTube aku kalau kalian pengen aku bahas kohort ini. Oke,
Kalau menurut pribadi aku sendiri, ini tuh wajib kalian punya, karena ini tuh buat pendokumentasian kalian. Karena kalian tahu sendiri kan kalau bidan itu tidak jauh dari tulis menulis. Oke, karena hubungan kita kan dengan pasien, jadi jelas kita harus punya bukti tertulisnya, bukan hanya sekedar mengingat pasien-pasien yang udah kita periksa. Kita juga harus menulis bukti di buku-buku pendokumentasian seperti ini. Jadi ini tuh wajib banget kalian punya, walaupun misalkan kalian udah habis, kalian itu wajib beli lagi. Jangan sampai kalian berpikir kalau misalkan udah lulus, oh aku bebas banget nih dari tulis menulis. Kan pernah kan waktu kuliah juga kalian diajarin untuk menulis berapa membuat soap dan juga berapa membuat kayak misalkan pendokumentasian dari ANC, INC, PNC seperti itu udah biasa. Nah, di dalam dunia kerja pun kalian bakal nemuin itu terus sampai nanti kalian jadi bidan yang sukses dan profesional. Kalau buku ini adalah acuan hukum kalian. Kayak di sini ada peraturan-peraturan Permenkes yang berundang-undang. Kalau yang terbaru sih warnanya biru putih. Karena aku lupa nyimpennya karena waktu itu sering dibawa juga ke tempat kerja dan juga ke tempat seminar. Jadi aku lupa lagi nyimpen di tas mana, karena setelah pelatihan waktu itu aku lupa lagi nyimpennya di mana. Nah, ini tuh bisa buat acuan kalian untuk kayak misalkan izin dan penyelenggaraan praktek bidan harus sesuai dengan bukunya atau peraturan hukumnya. Terus ini SOP ini aku beli di PCIB ya pokoknya CIB terdekat. Ini buku SOP ini itu disusun oleh pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat. Jadi ini dikeluarkannya oleh PD Jawa Barat. Aku punya ini juga bisa jadiin acuan buat kalian dalam pelayanan. Kayak misalkan kalian mau ANC atau misalkan PNC atau banyak sih di sini isinya macam-macam, dari mulai perawatan antenatal care, dari mulai anamnesa dan lain-lain. Itu banyak banget SOP di sini. Kalian wajib punya supaya kalau misalkan kalian melakukan pelayanan dimanapun, kalian punya acuannya dan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Jangan pernah ngelanggar ya. Kalau misalkan buku Sarwono yang seperti itu kan pasti kalian dari zaman kuliah juga udah punya ya. Nah, kalau pas lulus kebidanan yang harus kalian punya tuh kohort-kohort tadi. Jadi kalian harus punya dan wajib punya. Kalau menurut aku kalian harus nyicil dari sekarang. Jadi jangan sampai kayak waktu aku kemarin itu pas mau perpanjangan STR, aku baru tahu kalau misalkan harus isi kohort. Nah, untuk sekarang walaupun aku punya STR baru dan baru datang, aku bakalan nyicil dari sekarang untuk mengumpulkan SKP kembali. Lagi, ini tuh jangan pernah hilang, jangan pernah rusak. Ini tuh dokumentasi penting buat kalian. Ini ibaratnya ini tuh kayak rapot kita, pencapaian kita selama jadi bidan itu udah berapa pasien yang kita tulis dan kita periksa. Itu tuh kalian bisa cantumin di sini. Kalau misalkan banyaknya kalian tuh ngurusnya ANC, nggak apa-apa, tulis aja di sini. Terus misalkan kalian banyaknya nolong partus, masukin aja di PNC. ANC-nya juga bisa dimasukin karena kan sebelum lahiran itu kalian pasti ANC dulu kan ibunya, atau misalkan pas nipasnya bayi baru lahir juga kalian bisa masukin di sini. Maupun yang ibu-ibu atau misalkan pasien-pasien yang kalian rujuk ke rumah sakit, itu kan bisa juga masuk ke sini ANC-nya. Kalau misalkan kalian ikut posyandu atau meriksa anak SD DTK yang masuk usia SD DTK, kalian bisa masukin di balita di sini. Di sini juga ada sih pencatatan di imunisasi. Kalian bisa juga tulis di kohort bayi kalau nggak salah. Ada di sini di bayi itu ada pencatatan imunisasinya, kalian juga bisa tulis sini. Pokoknya itu lengkap banget. Emang sih tebal-tebal kayak gini, tapi ini tuh untuk beberapa tahun juga bisa. Dan aku kemarin nulis di sini 4 tahun yang ANC-nya. Kalau yang INC, PNC itu cuma 3 tahun atau 2 tahun. Jadi yang paling banyak itu aku tulisnya ANC. Karena aku jujur aja paling banyak itu melakukan ANC ketimbang yang PNC sama INC. Karena kan kalau ANC satu nama, misalkan Nyonya A itu bisa diperiksa sama kita tanggal 9. Nah, sama kita diperiksa lagi tanggal 10, itu bisa kita masukin lagi ke buku ini dengan pencatatan yang berbeda, dengan tanggal yang berbeda. Asal nama si registernya tetap sama, nomor registernya tetap sama. Gitu. Karena nanti kalau misalnya perpanjangan STR itu untuk mendapatkan SKP-nya, kalian bukan cuma nulis di buku logbook, tapi kalian harus memfotokopi bukti-bukti seperti memfotokopi kohort ini yang udah ada isinya, dan juga sertifikat seminar dan pelatihan yang kalian punya. Itu wajib dicantumkan, wajib diserahkan ke PCIB masing-masing. Sekian dulu dari aku. Itu tadi penjelasan aku, atau bukan penjelasan sih, aku sekadar memberitahu ke kalian bahwa kalau misalkan kalau udah lulus kebidanan itu, kalian wajib punya untuk buku-buku ini. Jadi jangan sampai setelah lulus kebidanan kalian bisa berpikir lepas dari tulis menulis. Tidak seperti itu. Dan kalian bakalan tetap tulis menulis untuk bukti ontetik yang kalian punya sebagai seorang bidan ketika kalian meriksa pasien. Oke? Nah, sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat ya.
ilmu yang aku kasih, atau bukan ilmu sih, istilahnya aku ngasih tahu ke kalian tentang apa yang aku tahu. Semoga bermanfaat buat kalian dan berguna buat kalian. Kalau misalkan kalian pengen aku buat atau request tentang konten lainnya, kalian bisa DM Instagram aku, atau misalkan kalian mau nanya tentang chord ini atau pemainnya STR, kalian bisa DM Instagram aku atau komen di YouTube ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like channel aku supaya aku bisa terus berbagi ke kalian. Oke, sampai ketemu di kelas bidanku yang lainnya. Bye bye. 머리를 빗는 이 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리